Nah, coba di HP anak-anak itu kan ada atasnya ada rek, ada nggak tulisan rek merah? Itu berarti, nah itu berarti sudah direkam sama Bu Guru ya. Sekarang anak-anak coba buka videonya. Layar anak-anak ini yang terlihat di Bu Guru Rara, Cindy, Lala, Rizky, Amer, Furkon belum terlihat, Jenny belum terlihat, Bima juga belum ya. Ya Bu. Iya, ini Tian tak suruh masuk juga belum masuk ini. Tuh. Andi. Sambil Bu Guru hubungi yang lain ya. Siapa tahu masih bisa masuk. Nah, karena kayaknya sudah ketiduran mungkin ya kawan kita yang lain ya. Jadi kita mulai saja ya anak-anak ya. Sudah siap dimulai? Dibuka semua videonya. Sebelum Bu Guru mulai dibuka dulu semuanya. Ini Rara saja yang stabil. Yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, walaupun cuaca hari ini dingin-dingin ya, enaknya tidur, tapi kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap semangat belajarnya. Ya. Menjelang siang ini kita akan belajar. Nah, sebelum belajar kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo Rara, sekarang yang memimpin doa Rara. Ayo Rara cantik. Dipimpin doa teman-temannya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, Bu Guru tidak lupa berpesan kepada anak-anak. Nah sekarang kita akan menghadapi wabah yaitu COVID-19 atau Corona yang merajalela ya. Di berita-berita itu banyak sekali orang-orang terkena Corona. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara 3M. Apa itu 3M ya? 1. Memakai masker, pinter. Yang kedua, Menjaga jarak. Mencuci tangan. menjaga jarak dulu. Yang ketiga, baru mencuci tangan. Mencuci tangannya harus dengan sabun ya. Nah, itu supaya kita terhindar dari virus corona. Selain itu, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Ya anak-anak ya, supaya tubuh kita itu kekebalan tubuhnya kuat. Paham anak-anak? Paham Bu. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Kemarin sudah kita bahas, ya. Coba Bu Guru mau bertanya.
Apa lambang negara Indonesia? Rara. Burung Garuda. Burung Garuda. Cindy, apa Cindy? Lambang negara kita? Burung Garuda. Burung Garuda. Amel. Amel. Buka. Apa Amel? Lambang negara kita? Yang keras Amel. Burung Garuda. Ya, Dila coba Bu Guru mau tes juga suaranya. Apa lambang negara kita? Burung Garuda. Pinter, burung Garuda. Furkon, ayo Furkon. Burung Garuda. Burung Garuda itu lambang negara kita ya. Sekarang dasar negara kita apa ya? Bima? Pancasila. Pancasila. Nah, kenapa Bu Guru di sini ditampilkan gambar apa ini? Tampil nggak di layar anak-anak? Tampil. Di sini ada lambang negara kita yang gagah perkasa yaitu burung Garuda. Ya. Nah, materi hari ini yaitu tentang tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran kedua. Ya. Nah, ini ada gambar anak sekolah memakai masker. Mudah-mudahan setelah wabah ini selesai kita bisa kembali belajar di sekolahan, tetapi tetap kita menjaga kesehatan yaitu dengan cara memakai masker. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang semangat, yang sungguh-sungguh. Anak-anak tidak perlu mengaktifkan mic-nya, tetap bernyanyi di situ ya, supaya suaranya tidak gaduh. Dengarkan anak-anak menyanyi di rumah dengan semangat menyanyinya. Kalau menyanyi dengan semangat terlihat dari sini sama Bu Guru ya. Terdengar anak-anak? Sudah terdengar? Bagi negeri kan? Oh, kleru. Bentar. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, ini untuk membangkitkan semangat kita belajar ya. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak mengamati gambar, kemudian menganalisis 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua melihat video.
Kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini nanti ada manfaatnya. Manfaatnya mempelajari Pancasila ke-1 dan ke-2 dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bima. Yang pertama dibaca, terlihat enggak Bima di HP Bima? Manfaat yang pertama. Bu. Coba dibaca. Nanti gantian yang kedua Furqon. Coba Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Iya, lancar. Ayo Furqon yang kedua. Furqon yang Menjaga kedua. toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Iya, lancar juga. Rara, yang ketiga. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Iya, sip. Lancar juga Cindy. Ayo Cindy yang keempat. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan ikut pekerti kita dalam bagian kondisi. Iya. Yang terakhir Amel. Ayo Amel. Yang terakhir manfaatnya. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini manfaat mempelajari Pancasila sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia dalam berperilaku dan bertoleransi terhadap sesama, ya. Coba sekarang perhatikan selanjutnya. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sila pertama, Dila mana? Coba sila pertama. Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba Dila, dibaca coba berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, mana Dila? Bertakwa. Satu, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di dalam semesta. iya. Yang ketiga, kebebasan memeluk agama serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. iya. Sip, lancar membacanya. Coba dibuka videonya ya, supaya Bu Guru tahu anak-anak masih di sana dan anak-anak siap belajar, tidak sambil tidur-tiduran ya. Tugas selanjutnya disiapkan alat tulisnya dan buku di halaman 25, sama di halaman 25 ya. Halaman 25, coba perintahnya, siswa mengamati gambar. Kemudian siswa menganalisis 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Silahkan kerjakan sesuai dengan yang ada di buku cetak anak-anak. Ya, ditulis. Di sebaliknya itu ada kolom,
Anak-anak sudah membuat kolom di buku tulis. Sila yang sesuai dengan sila ke-1 itu di nomor berapa saja. Dan nilai yang sesuai dengan sila kedua itu di nomor berapa saja. Silahkan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Karena ini hanya mengamati ya. Anak-anak hanya menulis nomornya saja. Jadi 5 menit cukup ya. Silahkan dikerjakan. Ayo yang semangat, gak usah dimatiin videonya, biarkan saja terbuka supaya anak-anak terlihat oleh Bu Guru ya. Dila, mana Dila ini ya? Dari tadi belum membuka videonya. Bu, kayaknya ini udah. Iya, iya. Sudah anak-anak kerjakan. Coba dikerjakan lagi, diamati kembali ya. Diamati kembali. Bu, soalnya ditulis apa enggak? Nggak usah, tidak usah. Kalian tulis nomor berapa, perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, kemudian sila yang kedua. Jenny, masih semangat Jenny? Masih, Bu. Iya. Ayo Bima yang semangat Bima. Ya, Bu. Sudah ya. Apa nih? Furkan semangat Furkan. Ya, Bu. Iya, yang semangat ya Furkan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, coba Dila. Coba Dila. Sila perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 itu ada di nomor berapa saja? Sebutkan Dila. Dibuka dulu videonya. Apa? Dibuka dulu mic-nya, diaktifkan dulu mikrofonnya. Nomor 1. Terus nomor 2. Nomor 3. Anak-anak setuju nggak kalau yang sesuai dengan sila ke-1 itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Cindy setuju atau tidak? Setuju, Oh Bu. iya setuju. Amel setuju Amel? Setuju, Bu. Iya setuju. Berarti yang sesuai dengan nilai sila yang pertama itu ada di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Kita lanjutkan. Rara, coba Rara. Nomor berapa saja perilaku yang sesuai dengan sila kedua? 4, 5, Iya, 4, 5, 6, iya. 7, 8. Oh iya, di nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Rizky, setuju nggak Rizky? Setuju, Bu. Setuju. Jenny, sama nggak Jenny? Sama Jenny? Mana suaranya Jenny ya? Sama. Oh iya sama. Nah, kita lanjutkan ya. Anak-anak sudah memahami ya, mengamati gambar, kemudian menganalisis contoh-contoh sila ke-1 dan sila kedua. Kira-kira kalau anak-anak menerapkan di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari, bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa.
bisa. Nah, kita lanjutkan. Ini sekarang sila kedua Pancasila. Bima, coba dibaca Bima. Sila kedua Pancasila mengandung makna. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap perasaan derajat antara sama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Iya, nah itu makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ya. Kemudian coba siapa ini ya, suruh baca Cindy. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Cindy, ayo dibaca. Mengikuti persamaan derajat antara sama manusia. Iya, yang kedua. Masih Cindy. Mengikuti hak dan kewajiban antara negara. Antar warga negara. Yang ketiga. Mengembangkan sikap keras. Iya. Yang keempat. Tenaga keras. Yang keempat. Sama manusia. Saling menyakiti sesama manusia. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir. Gemar melakukan manusia. Iya, nah ini berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nanti setelah ini Bu Guru tampilkan video, kemudian anak-anak mengamati dan mengaitkan apa yang bisa anak-anak lakukan jika video ini terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan dekat dengan kita, ya. Yang sesuai dengan sila kedua itu apa ya, apa saling gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, itu contohnya tolong menolong ya, atau saling menyayangi sesama manusia. Jadi kalau ada manusia yang membutuhkan pertolongan, kita tolong ya. Coba anak-anak selanjutnya perhatikan ya. Nah, sebelum anak-anak mengamati di sini, kaitkan video di atas dengan nilai-nilai Pancasila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak mengisi kolom berikut, nggak usah di kolom, boleh di buku anak-anak. Siap anak-anak mengamati video ya? Coba, ini detik-detik terjadi bencana tanah longsor di daerah pegunungan. Silakan anak-anak amati. Nanti yang bisa kalian lakukan apa? Bila hujan deras beberapa jam membuat tebing penahan badan jalan longsor menimpa 5 rumah warga desa Bajulan Loceret Nganjuk. Detik-detik terjadinya longsor terekam kamera reporter AGTV Bagus Jati Kusumo. Terlihat material lumpur dan batu tiba-tiba longsor menerjang rumah warga dari ketinggian 7 meter. Longsor merupakan penahan badan jalan yang tergerus air karena hujan deras selama kurang lebih 3 jam di desa Bajulan, Kecamatan Loceret. Hanya itu, pohon besar di sekitar lokasi juga ikut roboh menimpa tembok rumah warga. Kejadian ini pun langsung membuat panik warga sekitar dan relawan yang sedang memantau lokasi. Relawan dari Tagana pun berusaha menahan laju air dengan alat seadanya agar longsor tidak bertambah besar. Sementara warga mengevakuasi barang-barang milik mereka, pasalnya takut rumahnya roboh. Nah, ini relawan pada ngangkatin barang-barang ya. Kemudian ada anak orang-orang yang hanya menonton. Sudah mengalami retak-retak hari ini, saat ini jam ini terjadi longsor susulan, tepatnya di pinggir jalan raya, dan beberapa rumah warga di bawahnya terdampak. Untuk sementara relawan akan mengungsikan warga ke tempat yang lebih aman. Pasalnya di lokasi masih hujan deras hingga berpotensi longsor susulan yang lebih besar. Nah, sudah ya. Nah, sudah kalian mengamati? Kira-kira bisa kalian menyebutkan apa yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan sila kedua? Bisa ya? Bisa, Rizky?
Bisa, Bu. Iya. Nah, ini sekarang tugasnya sebutkan tiga contoh perilaku yang terdapat pada video yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Silahkan anak-anak mencari 3, ditulis di buku tulis anak-anak, nanti dibacakan. Silakan dikerjakan di buku tulis anak-anak. Jadi perilaku yang pertama apa yang bisa anak-anak lakukan kalau terjadi peristiwa tanah longsor? Ayo yang lain. Cindy, Jenny, coba dibuka kameranya supaya Bu Guru tahu kalau anak-anak masih mengerjakan. Itu yang di atas ditulis, Bu. Nggak usah, langsung contoh perilaku. Langsung ditulis. 1, apa yang bisa kita lakukan? Masih semangat Furqan? Furqan masih semangat? Masih, Bu. Bima, sudah selesai Bima? Belum, Bu. Iya. Itu yang di atas ditulis, Bu. Yang ini nggak usah. Sebutkan 3 contoh saja, 3 contoh perilaku. Ya, Bu. Ya. Dila, masih semangat Dila? Coba Dila mana ini ya wajahnya ya? Dila, Rizky, Lakla, Lakla Husana, Rara. Iya. Nah, gini kan terlihat cantik. Rizky ini mana Rizky? Nah, Rizky sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Apa perlu ditampilkan lagi videonya? Tampilkan lagi, Ya, iya. Bu. Hah? Ya, Bu. Iya, coba. Ya. Bu Guru tampilkan lagi. Jadi nanti ada yang sesuai itu apa ya? Nah, ini detik-detik terjadi. Ini masih terjadi ya. Nah, kemudian banyak orang berdatangan melihat
Ada yang hanya melihat saja. Kalau melihat saja, itu kira-kira sesuai atau tidak dengan sila kedua. Ini ada orang-orang atau relawan yang akan siap membantu Terlihat material lumpur dan batu tiba-tiba korban longsor bencana yang tanah menimpa longsor. warga dari ketinggian 7 meter. Jadi kita bisa apa kalau di lingkungan kita terjadi seperti ini? Kurang lebih 3 jam di desa Baculan, Kecamatan. Ada yang hanya lewat Tak hanya itu, saja. pohon besar di sekitar sambil lokasi juga melihat. ikut roboh menimpa rumah warga. Sontak kejadian ini pun langsung membuat panik warga. Ada relawan-relawan yang turun akan membantu. Relawan dari Tagana pun supaya- berusaha menahan laju Nah, air dengan alat seadanya agar ini longsor alat-alat tidak. supaya tidak Sementara warga terjadi mengevakuasi runtuhan tanah. Nih, barang mereka menolong. pasalnya takut rumahnya roboh. ya. Bisa dijelaskan kronologis Nih, kejadian longsor. ada orang hanya pakai payung nonton, ya. mengalami retak. Hari ini, saat ini, jam ini Nah, terjadi sudah ya? Sudah ya? Coba yang pertama, Dila apa Dila? Contoh perilakunya yang bisa kalian lakukan. Dila. Dila, coba Dila. Dila dengar suara Bu Guru? Dibuka dulu mic-nya. Coba apa perilaku yang bisa dilakukan yang pertama, Dila? Oh iya, tolong menolong. Sekarang Bima, yang kedua apa? Tadi Dila sudah tolong menolong. Bima, apa Bima? Apa Bima? Ayo dibuka mic-nya dulu. Belum terdengar, mic-nya dibuka dulu. Saling berusaha satu sama lain. Iya, saling berusaha atau gotong royong ya. Coba lak yang ketiga, selain saling gotong royong, terus tadi membantu apa lak? Oh lak ini kok belum ya. Furkon, coba Furkon dengar. Apalagi Furkon yang bisa kita lakukan? Membantu membersihkan rumah warga yang terkena tanah longsor. Iya, membantu ya. Ya, itu sesuai tidak dengan sila yang kedua kira-kira? Sesuai anak-anak? Nih tadi ya. Sesuai. Iya, sesuai. Nah, ini. Jadi kita saling menyayangi. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaannya apa? Tolong menolong. Tadi ada tolong menolongnya membantu membersihkan. Kalau kita memberikan sumbangan bisa nggak kira-kira ya? Misalkan urunan Bisa, ya Bu. teman-teman, nanti kita kasihkan ke korban bencana. Itu juga salah satu kita menerapkan sila kedua dari Pancasila ya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Coba, ada gambar apa di sana? Patung. Ada patung. Pernah anak-anak melihat patung? Anak-anak pernah melihat patung? Pernah. Apa itu patung? Coba Rara, apa itu patung ya Rara? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Iya, ini patung. Tahu anak-anak fungsinya patung apa saja? Apa itu fungsinya patung ya? Menghormati pahlawan. Iya, kalau ini kan contoh patung pahlawan ya, berarti untuk penghargaan atau menghormati para pahlawan, ya. Kemudian dilanjutkan fungsi patung. Kemarin sudah kita cuplik pelajaran yaitu tentang fungsi patung. Yang pertama fungsi patung yaitu sebagai apa, Rizky? Fungsi patung yang pertama? Iya, patung namanya patung religi itu
untuk sarana beribadah, tetapi beribadah untuk agama tertentu ya. Contohnya ini patung apa ya? Siapa yang pernah pergi ke sini? Ada yang sudah pernah pergi ke sini? Belum Bu, belum pernah. Iya, ini adalah Belum contoh Bu. patung yang ada di Candi Borobudur. Borobudur. Iya, di sana itu tempatnya untuk beribadah umat apa? Ada yang tahu? Hindu. Umat Buddha. Hindu. Buddha. Hindu. Iya. Oh, Buddha. Nah, kita yaitu untuk beribadah umat Buddha ya. Kita lanjutkan. Fungsi patung yang kedua. Ya. Furqon, apa fungsi patung yang kedua? Patung monumen. Untuk apa? Apa? Furqon? Untuk menghargai pahlawan. Iya, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Itu contoh patung apa ya namanya? Patung apa itu? Monumen ya. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Patung Monas. Monas. Ada yang sudah pergi? Yang pernah pergi ke Monas? Patung Monas. Belum. Besok kalau besar mau punya cita-cita pergi ke Monas? Anak-anak pengen nggak pergi ke Monas? Pengen. Iya, Bu Guru juga pengen. Nah, selanjutnya. Takut kena corona. Iya, coba selanjutnya. Ini fungsi patung yang ketiga. Ya. Patung arsitektur. Biasanya ini hanya untuk apa? Pelengkap konstruksi bangunan. Ya. Jadi fungsinya hanya untuk pelengkap saja. Ya. Kemudian kita lanjutkan coba. Patung dekorasi. Patung dekorasi ini contohnya hewan ya. Menyerupai hewan, yaitu untuk penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Selanjutnya yang terakhir, ini ada di dinding, ya, namanya relief. Apa relief, Rara? Apa yang dimaksud relief? Patung yang menempel pada dinding candi. Iya, contohnya di Candi Borobudur itu dinding-dindingnya ada gambar patung-patung seperti ini. Ini disebut relief, ya. Nah, sekarang anak-anak pengen nggak membuat patung? Bisa membuat patung? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau kita belajar nanti bisa. Bahan patung, ya. Bahan patung yang pertama ada bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, dan sabun. Bahan yang kedua yaitu bahan sedang, contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan mahoni. Bahan yang ketiga bahan keras, contohnya kayu jati, batu-batuan, semen, kuningan, perunggu, emas, dan lain sebagainya. Nah, ini bahan-bahan yang bisa dibuat untuk membuat patung, ya. Nah, pelajaran hari ini sebelum kita masuk ke evaluasi, coba anak-anak sudah paham dari yang pertama. Tadi anak-anak mengamati gambar tentang sila-sila pertama dan kedua, ya. Penerapannya juga sudah kalian amati dan kalian memberikan contohnya. Sekarang kalau diberi evaluasi, anak-anak sudah bisa ya. Kok nggak tercantum Om? Evaluasi Om. Kenapa Om? Jadi buka nanti. Orang mau tampil ke sini kan? Apa ya buat tempel? Nah, coba Bu Guru mau share contoh
link evaluasi. Nanti anak-anak grup 6. Jadi sekarang keluar, Bu. Nggak usah, jangan keluar dulu ya. Coba jangan keluar dulu. Bu Guru tampilkan sebentar. Ya dulu. Sudah terlihat anak-anak? Bentar ya. Saya. Sudah tampil belum anak-anak? Sudah tampil belum? Sudah? Sudah, coba. Nah, nanti anak-anak evaluasi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 itu sudah tampak di HP anak-anak ya. Nah, di sini petunjuknya. Nanti anak-anak tulis nama di kolom atas. Nah, di kolom atas ini nanti anak-anak tulis nama. Kemudian kelas ya. Perhatikan dulu, nanti mengerjakan setelah kita belajar ini. Ya, kemudian anak-anak yang kedua membacalah setiap soal dengan teliti. Jadi nomor 1 dibaca dengan teliti. Nanti kalau mau mengisi di kotak yang sudah disediakan Bu Guru, diklik tulis A, B, C atau D jawabannya ya. Paham? Ya. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, kerjakan sampai 10 soal. Ya, kalau di sini kolom harus anak-anak menjawab, berarti diklik terus ditulis seperti menulis pesan, ya. Kalau sudah selesai, anak-anak klik finish. Ya, di sini ada finish berarti sudah selesai. Ada waktunya Kak, Bu? Enggak ada waktunya. Tetapi juga jangan lama-lama ya. Nah, paham? Sudah paham anak-anak? Paham. Coba yang belum paham boleh bertanya sebelum Bu Guru tutup presentasinya. Tulis nama dulu, kemudian kelas, kemudian petunjuknya ada dibaca dengan teliti. Terus kalau sudah selesai sampai 10, di sini ada tulisan finish di bawah, anak-anak klik finish ya. Kirim. Nah, nanti linknya untuk mengirim Ibu kirim lewat WA ya. Ya anak-anak.
Sudah paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. ini. Nah, coba pelajaran hari ini kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Nah, coba dari pelajaran kita hari ini, anak-anak sudah tadi belajar yang pertama yaitu tentang penerapan sila pertama, kemudian kedua menerapkan nilai-nilai pada sila yang kedua, ya, dan yang ketiga memahami patung-patung Nusantara, ya. Tidak lupa Bu Guru berpesan kepada anak-anak sesuai dengan Pancasila sila pertama yaitu tentang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kaitannya kita dengan agama kita. Agama kita apa, anak-anak? Agama Islam. Nah, kita harus selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, ya. Contohnya, anak-anak kan sudah besar. Kewajibannya apa ya? Rara? Sholat. Iya, sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, kita juga harus menghormati orang-orang yang berbeda agama. Kita harus hidup rukun, ya, dengan sesama manusia walaupun kita berbeda agama. Kemudian kalau sila yang kedua itu masalah kemanusiaan. Jadi kita sesama manusia harus saling menghargai, ya. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli, ya. Nah, itu ya. Nanti kalau udah finish ada nilainya nggak, Bu? Iya, keluar nilainya nanti. Ya. Paham anak-anak? Sudah ya? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, coba sekarang kita mau kemarin kita sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, besok jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar, ya. Di pembelajaran besok tentang pembelajaran 3, yaitu Sekolahnya jam berapa, Bu? Besok jam 8 kita mulai tentang IPA, yaitu dibuka anak-anak halaman 31, ya. Di halaman 31 besok kita laksanakan. Buku cetak, Bu. Iya, buku cetak. Buku cetak. Iya. Nah, anak-anak baca, pelajari tentang tumbuhan sumber kehidupan, ya. Jadi tumbuhan itu sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup kalau tidak ada tumbuhan itu juga akan musnah atau akan tiada, ya. Jadi makhluk hidup itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia maupun hewan itu memerlukan tumbuhan, ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak, Bu. Tidak, jangan lupa anak-anak dilanjutkan dengan mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu kirimkan lewat WA
linknya dibuka. Nanti kalau ada kendala, anak-anak bisa WA Bu Guru ya. Ya, Bu. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca doa. Coba Furqon yang semangat, yuk Furqon yang memimpin doa. Sudah siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ayo Furqon, berdoa selesai. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan anak-anak melanjutkan ke evaluasi. Yang semangat ya, tetap semangat. Boleh keluar, silahkan diklik yang warna merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Om, nyimpen. Di kan, udah selesai.